Selamat datang di channel Obrolan Haris. Episode yang lalu saya membahas mengenai penyebab krisis ekonomi yang melanda Pura Mangkunegaran di Surakarta. Secara garis besar ada 3 penyebab utama. Pertama, gaya hedon pejabatnya plus korupsi yang merajalela. Kedua, hama yang menyerang tanaman kopi dan tebu sehingga hasil panen menyusut tajam. Kualitasnya juga buruk. Ketiga, terjadinya krisis ekonomi dunia sehingga harga gula dan kopi menukik tajam. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat episode ini, silahkan nonton terlebih dulu agar mendapatkan gambaran yang lebih lengkap untuk memahami episode saat ini. Link saya taruh di kolom deskripsi dan komentar. Yuk, sekarang kita bahas mulai soal kondisi Pura Mangkunegaran saat dipimpin oleh Mangkunegara V yang berkuasa dari tahun 1881 hingga 1896. Terpuruknya keuangan dan perekonomian Praja Mangkunegaran menyebabkan Mangkunegara V harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan yang dibuat Mangkunegara V bukan mengurangi pengeluaran yang tinggi, tetapi lebih fokus pada meningkatkan pendapatan. Usaha-usaha ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Mangkunegara V antara lain: pertama, mendirikan pabrik bungkil di Desa Polokarto, Jatisrono. Sebenarnya, rencana pendirian pabrik ini sudah dimulai sejak Mangkunegara IV berkuasa. Akhirnya, pada masa pemerintahan Mangkunegara V pada tahun 1882, mendirikan pabrik bungkil di atas tanah seluas 500 hektar. Pabrik ketiga dari Praja Mangkunegaran ini diberi nama Polokarto. Pada masa pemerintahan Residen W.A. Mates diadakan upacara peletakan batu pertama oleh Mangkunegara V. Tanah untuk mendirikan pabrik ini merupakan tanah milik perusahaan swasta dari Karangale di wilayah Honggobayan, Kecamatan Jatisrono, yang pada tahun 1879 dikembalikan kepada Praja Mangkunegaran. Tanah ini sangat cocok untuk ditanami kacang Cina dan juga wilayahnya sangat berdekatan dengan kedua pabrik gula. Letaknya yang dekat dengan pabrik gula, maka dalam penanamannya faktor pemupukan sangat tercukupi. Hal itu karena sisa-sisa dari penggilingan pabrik tebu dapat digunakan sebagai pupuk, yaitu pupuk kompos. Selain itu, juga dapat perhatian yang cukup dalam penanaman, pemupukan, dan pemeliharaannya karena berdekatan dengan kedua pabrik gula tersebut. Sayangnya, pendirian pabrik ini kurang perencanaan yang matang. Mangkunegara V memaksakan diri untuk segera mengoperasikan pabrik untuk menambah penghasilan. Dalam 6 tahun pertama sejak berdirinya pabrik bungkil Polokarto, keuntungan yang diperoleh dari hasil pabrik tersebut hanya sebanyak 15.000 gulden. Jumlah tersebut tidak banyak karena belum dihitung sewa tanah. Pada saat terjadi krisis ekonomi di Praja Mangkunegaran, pabrik ini tidak dapat diurus lagi secara maksimal karena keterbatasan biaya akibat dari defisitnya kas Praja Mangkunegaran. Cara kedua, membeli pabrik gula kemiri. Meski kondisi keuangan masih morat-marit, Mangkunegara V membeli pabrik gula kemiri. Pada awalnya, pabrik kemiri merupakan pabrik gula milik pengusaha asing yang bernama Dabo. Pada tahun 1883, perusahaan gula kemiri secara resmi dibeli oleh Mangkunegara V beserta dengan areal perkebunan tebunya. Setelah pabrik gula kemiri dibeli oleh Praja Mangkunegaran, maka namanya diganti menjadi Madurenggo.
Kemudian, pengolahan tebunya dijadikan satu dengan pabrik gula Tasikmadu untuk menghemat biaya produksi. Tetapi, dalam kenyataannya, meskipun terdapat penghematan dalam hal produksi, namun biaya untuk pengangkutan tebu dari daerah Kemiri ke pabrik gula Tasikmadu lebih mahal karena harus dilakukan secara berkali-kali dengan menggunakan cikar dan lori. Kendati demikian, manajemen pabrik gula Tasikmadu menganggap cara ini masih lebih menguntungkan. Pembelian pabrik gula Kemiri diharapkan dapat menambah pemasukan untuk kas Praja Mangkunegaran. Pada saat pembelian tersebut, ternyata pabrik Kemiri masih giling dan dalam musim giling tahun 1884 dan 1885 telah menghasilkan tebu 5.000 pikul atau 3.000 kuintal yang berasal dari 28 bau atau 20 hektar tebu tanaman sendiri dan 70 bau atau 50 hektar tebu yang ditanam oleh para penyewa tanah di sekitarnya, yaitu para bekel. Akibat dari hasil perkebunan dan produksi gula yang sedikit, maka kebijakan produksi tebu untuk lahan Kemiri berubah ketika jabatan superintenden perusahaan-perusahaan Praja Mangkunegaran dijabat oleh Rosemier. Dengan alasan sulitnya transportasi dari wilayah kebun tebu Kemiri ke pabrik gula Tasikmadu, ia memaksakan agar pabrik gula Kemiri atau Madurenggo memproduksi tebunya sendiri dengan perhitungan biaya produksi lebih rendah. Akhirnya, pada tahun 1886, pabrik gula Kemiri atau Madurenggo yang mempunyai luas 20 hektar digabung dengan pabrik gula Tasikmadu dan pabrik gula Kemiri ditutup. Penutupan tersebut karena hasil produksinya sangat sedikit. Akhirnya, usaha Mangkunegara V dalam membeli pabrik gula Kemiri beserta tanaman tebunya untuk menambah penghasilan malah mengalami kegagalan, dan keuangan Praja Mangkunegara pun semakin sedikit. Cara ketiga, yaitu dengan pembudidayaan tanaman tembakau. Keputusan Mangkunegara V untuk menanam tembakau karena tertarik dengan harganya yang tinggi di pasaran dunia pada waktu itu. Tanaman tembakau sebenarnya sudah lama ditanam oleh rakyat, antara lain di Kedu. Sedangkan pengusaha Belanda sejak tahun 1820-an telah membuka perkebunan tembakau di tanah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Di daerah ini, perusahaan harus beroperasi dalam lingkungan feodal sehingga menghambat pertumbuhan perkebunan. Setelah dihapuskannya sistem Apanaga, maka ada kemajuan dalam pelaksanaan perkebunan di daerah Forsten London karena adanya hubungan yang baik antara pemerintah, swasta dengan pihak kerajaan. Sekedar informasi ya, sistem Apanaga yaitu praktek pemberian tanah kepada para pejabat dan kerabat dekat raja sebagai imbalan atas jasa mereka dalam pemerintahan. Pengusaha perkebunan dan kerajaan bergandengan tangan untuk memperlancar eksploitasi lewat perkebunan. Raja, pemerintah desa, dan pengusaha perkebunan bekerja sama untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Di Jawa, perkebunan tembakau berpusat di Wonosobo, Kedu, Tanah Kerajaan, dan Besuki. Sebenarnya, di Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara IV sudah membudidayakan tanaman tembakau karena harganya di pasaran dunia sangat tinggi. Bahkan pada tahun 1871, harga tembakau perbungkus sekitar 119,75 gulden, harga yang cukup besar pada waktu itu. Pembudidayaan tanaman tembakau pada masa Mangkunegaran IV sebenarnya sudah mengalami kegagalan karena tanaman tembakau sangat bergantung pada iklim. Selain faktor iklim yang sangat sulit dikontrol, juga faktor pemeliharaan yang masih sangat tradisional dan bibit yang mempunyai produktivitas yang sangat rendah. Meskipun pada masa pemerintahan ayahnya, pembudidayaan tanaman tembakau mengalami kegagalan, tetapi
Mangkunegara V tetap melakukan pembudidayaan perkebunan tembakau tersebut. Hal itu karena Prangwedana tergiur harganya yang tinggi di pasaran dunia. Akhirnya, Mangkunegara V memerintahkan masyarakat di Jatisrono, daerah Keduang, untuk melaksanakan pembudidayaan tembakau tersebut. Areal tanah yang digunakan adalah daerah yang dahulu dipakai untuk perkebunan kopi. Akibat dari tindakan Prangwedana ini, maka kebun-kebun kopi ditinggalkan dan ditelantarkan. Hasil panen tembakau yang pertama pada areal 28 hektar tidak seperti yang diharapkan. Kualitas tembakau yang dihasilkan rendah. Meskipun hasil panen tembakau mengalami kegagalan, tidak membuat Mangkunegara V putus asa, tetapi justru memperluas area penanaman tanaman tembakau menjadi 150 hektar pada tahun 1887. Dan untuk itu diikut sertakan masyarakat Ngadirjo dalam pemeliharaannya. Akibat perluasan areal perkebunan tembakau tersebut, maka pohon-pohon jati atau hutan jati yang berada di sekitar daerah tersebut banyak ditebangi. Pohon jati yang ditebangi kayunya digunakan untuk mendirikan 16 buah gedung tembakau. Sebenarnya, wilayah Praja Mangkunegara banyak mempunyai hutan-hutan yang lebat dan memiliki pohon-pohon yang besar. Sumber daya alam tersebut yang berupa hutan tidak dapat dipergunakan secara maksimal oleh sang raja. Kebanyakan hasil dari hutan yang digunakan hanya kayunya. Kayu-kayu tersebut digunakan untuk membangun gedung, gudang, jembatan, dan perabotan rumah tangga. Padahal hasil hutan sangat banyak sekali seperti rotan untuk membuat kerajinan, damar, dan lain sebagainya. Pembudidayaan tanaman tembakau di wilayah Praja Mangkunegara dikepalai oleh Vogel, yang merupakan orang Belanda sebagai penasehat raja. Akibat dari kebijakan yang diambil Vogel untuk meningkatkan pembudidayaan tanaman tembakau tersebut, rakyat menjadi sengsara karena hak atas tanah tidak dijamin. Selain itu, juga rakyat diperas tenaganya dan Vogel berusaha mengambil sepertiga dari tanah bengkok. Budidaya tembakau juga gagal. Cara keempat, mencari bantuan keuangan kepada pemerintah Belanda dan swasta. Karena tiga cara di atas mengalami kegagalan, maka kas kerajaan terus defisit. Puncaknya pada tahun 1885, Mangkunegara V sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Kas istana tidak memungkinkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Praja Mangkunegaran. Bahkan membayar gaji pegawai pun tak bisa. Akhirnya Mangkunegara V meminjam uang kepada swasta dengan menggadaikan sejumlah harta kerajaan. Pemerintah Belanda mau memberi pinjaman asalkan kerajaan membentuk komisi keuangan untuk mengawasi keuangan kerajaan. Awalnya Mangkunegara V menolak, tetapi akhirnya menyerah juga. Terbentuknya komisi keuangan ini membuat martabat Raja Pura Mangkunegaran setara dengan residen, bahkan kadang direndahkan. Jika Mangkunegara V tak setuju dengan sebuah kebijakan, residen tetap bisa menjalankan rencana itu tanpa persetujuan raja. Belanda benar-benar mengatur kehidupan ekonomi dan keuangan Pura Mangkunegaran. Mangkunegara V benar-benar gagal mengatasi krisis keuangan di istana. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Prangwedana hanya menyengsarakan kehidupan rakyatnya, sehingga tindak kejahatan meningkat, pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Juga terjadi pemberontakan. Namun harus diakui, setelah pemerintah kolonial Belanda campur tangan, perekonomian Praja Mangkunegara semakin membaik. Nah, episode berikutnya kita bahas soal pemberontakan
yang lahir di masa pemerintahan Mangkunegara V ini, seperti pemberontakan Sri Katon pada tahun 1888 di Girilayu, Karanganyar, di bawah pimpinan Iman Rejo, dan terjadi pada tanggal 11 sampai 12 Oktober tahun 1888. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.